Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mohilman Abdul Halim dari semester 3. Di sini saya akan mereview pertemuan ke-7, mengulang kembali bab 1, bab 2, dan bab 3 yang telah disampaikan oleh dosen pengampu Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH dengan asisten dosen Bapak Dr. M. Rendi Aridahayandi SHMH. Bab 1, percobaan atau dogging atau attempt. Definisi percobaan tidak diatur dalam KUHP. Dalam KUHP hanya ada batasan yang menentukan kapan ada percobaan dan menentukan syarat-syaratnya saja, pasal 53 sampai 54 KUHP. Berdasarkan kedua pasal tersebut, maka yang dapat dikenakan sanksi pidana untuk tindak pidana percobaan hanya untuk tindak pidana yang berupa kejahatan yang diatur dalam buku 2 KUHP saja. Sifat percobaan: 1. Sebagai dasar atau alasan memperluas dapat dipidananya seseorang. Yang kedua, sebagai dasar atau alasan memperluas dapat dipidananya perbuatan. Dasar patut dipidananya percobaan. Yang 1. Teori subjektif, yaitu perbuatan terletak pada sikap batin atau watak yang berbahaya dari pelaku. Kedua, teori objektif, yaitu perbuatan terletak pada sifat yang berbahayanya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Unsur-unsur percobaan: 1. Niat. Kedua, permulaan pelaksanaan. Yang ketiga, pelaksanaan tidak selesai bukan karena kehendak sendiri. Perbedaan percobaan mampu dan tidak mampu hanya ada pada percobaan objektif, yaitu menitik beratkan pada sifat berbahayanya perbuatan. Pembedaan percobaan: Yang 1. Percobaan terhadap kejahatan pasal 53 ayat 2 KUHP. Yang kedua, menurut pasal 53 ayat 3 KUHP untuk ancaman pidana mati atau seumur hidup. Yang ketiga, percobaan terhadap pelanggaran menurut pasal 54 tidak pidananya. Keempat, pengecualian terhadap tindak pidana kejahatan dalam buku 2 KUHP. Percobaan di luar KUHP: 1. Diatur di luar KUHP. Kedua, Undang-Undang Nomor 22 atau 1997 tentang narkotika. Yang ketiga, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Keempat, terhadap beberapa tindak pidana di luar KUHP. Bab 2, penyertaan atau delimiting. Istilah penyertaan disebut juga turut campur dalam peristiwa pidana, turut berbuat delik, turut serta, delimiting. Peraturan penyertaan: 1. Secara umum dalam buku 1 bab 5 KUHP pasal 55 sampai 63. Yang kedua, secara khusus dalam buku 2 KUHP, buku 3 KUHP, dalam beberapa peraturan di luar KUHP atau tindak pidana khusus. Penyertaan adalah apabila suatu tindak pidana terlibat lebih dari satu orang atau beberapa orang melibatkan diri dalam satu tindak pidana. Bentuk-bentuk penyertaan: 1. Yang melakukan. 2. Yang menyuruh melakukan. 3. Yang turut serta melakukan. 4. Yang membujuk atau menggerakkan. Yang kelima, yang membantu melakukan. Penggolongan penyertaan: menurut KUHP, 1. Golongan pelaku, 2. Golongan pembantu. B. Menurut doktrin, 1. Bentuk penyertaan yang berdiri sendiri. Yang kedua, bentuk penyertaan yang bertanggung jawab. Bab ketiga, perbarengan atau gabungan tindak pidana atau summon loop. Pengertian perbarengan atau gabungan tindak pidana: 1. Seseorang dengan satu perbuatan mengakibatkan beberapa aturan pidana dilanggar, atau seseorang dengan beberapa perbuatan mengakibatkan beberapa aturan pidana dilanggar. Yang kedua, di antara perbuatan tersebut, hakim belum pernah menjatuhkan putusan atau vonis yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan tetap. Yang tiga, jaksa atau penuntut umum dalam melakukan penuntutan perkara
perkara tersebut harus secara sekaligus dan kebersamaan. Mengatur perbarengan atau gabungan tindak pidana. 1. Perbarengan adalah pasal 63 KUHP. Kedua, perbuatan berlanjut pasal 64 KUHP. Ketiga, perbarengan perbuatan pasal 65 sampai 71 KUHP. Sistem pemidanaan. 1. Perbarengan peraturan atau konsensus idealis pasal 63 KUHP. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.